Salam sejahtera seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur dan bersuka cita bersama-sama karena kita boleh beribadah pada hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita, segenap hidup kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya Engkaulah yang menguduskan setiap kami, kuduskan setiap hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah kami dapat dengan bebas memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh hati yang lapar dan haus akan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk dibentuk lewat firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat kita beribadah. Mari sama-sama bertepuk tangan, kita puji Dia, Allah yang namanya berkuasa, memulihkan dan menyembuhkan. Haleluya. Takhta kerajaannya tak pernah goyah. Dialah Yesus Tuhan Allah perkasa. Namanya tinggi takkan terkalahkan. Semua yang bernafas sujud menyembah Dia. Dan kami angkat tinggi serukan bagi Dia Raja semesta, yang namanya di atas segala nama. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Dalam Dia segala kutuk dihancurkan. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di dalam Dia kita sanggup melakukan perkara besar. Oh, yeah. Takhta kerajaannya tak pernah goyah. Dialah Yesus Tuhan Allah perkasa. Namanya tinggi takkan terkalahkan. Semua yang bernafas sujud menyembah Dia. Dan kami angkat tinggi serukan bagi Dia Raja semesta, yang namanya di atas segala nama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, suaraku angkat naikkan pujian. Semua alam dan seluruh isinya angkat tangan disebutkan namanya. Kasih-Nya tak pernah berubah, saksikan lewat setiap hidup kita. Citrakan setiap firman-Nya dan bawa jiwa dan namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di dalam Dia segala kutuk dihancurkan. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di dalam Dia kita sanggup melakukan perkara besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan pujianku. Setiap kataku, ku mau menyembah-Mu. Ku
naikkan sebuah nada, walau hanya sederhana, namun ku percaya kau menanti mendengarnya. Namun ku percaya kau menanti mendengarnya. Memujimu, menyembahmu selalu. Memujimu, meninggikan namamu. Sebab kau layak, layak disembah. Yesus layak, layak disembah. Naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan pujianku. Setiap kataku, ku mau menyembahmu. Ku naikkan sebuah nada, walau hanya sederhana, namun ku percaya kau menanti mendengarnya. Namun ku percaya kau menanti mendengarnya. Memujimu, menyembahmu selalu. Memujimu, meninggikan namamu. Sebab kau layak, layak disembah. Yesus layak, layak disembah. Memujimu, meninggikan namamu. Sebab kau layak, layak disembah. Yesus layak, layak disembah. Menyembahmu selalu, memujimu, meninggikan namamu. Sebab kau layak,
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
ucapan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, saat ini siapkan hati kita untuk kita akan dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Karena itu mari kita akan berdoa sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kami masih boleh ada di hari ini semua karena Tuhan. Dan kami akan belajar bersama-sama pada hari ini tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat memberi kami kekuatan, firman-Mu dapat meneguhkan setiap langkah kaki kami, dan firman-Mu dapat menuntun setiap kehidupan kami. Beri kami kerendahan hati untuk kami mau diajar dan dibentuk lewat firman-Mu yang adalah Allah sendiri. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan bersuka cita pada hari ini untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema kita di sepanjang tahun ini masih berbicara tentang life building, bagaimana kehidupan kita yang dibangun dalam kehidupan yang benar di atas dasar Kristus. Dan bulan ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati. Hari ini adalah minggu yang kedua di mana kita akan belajar bersama-sama tentang kemurahan hati. Mari kita akan belajar bersama-sama dengan judul yang saya berikan, yaitu menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang murah hati. Kapan kita bisa memberi kepada orang lain? Ada pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Orang yang murah hati, dia akan memberi kepada orang lain. Dan ada banyak yang menganggap bahwa dirinya belum sanggup untuk memberi karena ada begitu banyak alasan. Misalkan dia masih punya banyak kebutuhan, dia masih berkekurangan, dan dia merasa tidak cukup tentang dirinya sendiri, dan dia belum bisa memberi atau belum bisa bermurah hati terhadap orang lain. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, bagaimana dalam kehidupannya, di dalam kekurangannya sekalipun, dia masih tetap memberi untuk kerajaan Allah di muka bumi ini, bahkan untuk hamba Tuhan yang ada pada saat itu. Sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang dia bisa terima dalam kehidupannya pada saat dia berkemurahan hati, pada saat dia memberi. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang punya hati untuk memberi dan berkorban apapun sekalipun dia masih berkekurangan. Melalui seorang janda di Sarfat kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang murah hati. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan ayat yang 14. Ada beberapa bagian yang akan kita baca, tetapi pada awalnya kita akan baca ayat ini. Firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita akan bermurah hati dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita belajar dari seorang janda yang dalam kehidupannya dia berkekurangan, tetapi dia mau memberi, dia mau memiliki kemurahan hati. Kalau kita melihat latar belakang daripada cerita ini, mungkin kita sudah sering belajar atau sering mendengar bahkan membaca kisah tentang Nabi Elia. Pada saat terjadi kemarau yang panjang, Tuhan mengungsikan dia ke tepi sungai Kerit, dan pada saat itu mulai terjadi semakin kemarau panjang di sana, dan akhirnya Tuhan menuntun dia pergi ke
seorang janda yang ada di Sarfat yang akan memelihara kehidupannya untuk memberi dia makan, karena Tuhan sudah berfirman demikian. Dan hari ini mari kita akan melihat bersama-sama apa yang dialami oleh janda di Sarfat ini yang dapat kita pelajari. Ada pelajaran-pelajaran penting dari kehidupan seorang janda ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, dalam kehidupan janda yang ada di Sarfat ini yang kita boleh pelajari bahwa pada saat janda ini berkemurahan hati dengan dia memberi makan kepada Nabi Elia yang adalah abdi Allah, maka Tuhan menolong kehidupan daripada janda ini dan ada berkat yang Tuhan berikan di tengah krisis yang sedang dialami pada penduduk waktu itu. Yang pertama dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang murah hati. Waktu kita menjadi orang yang murah hati, ada berkat Tuhan di tengah krisis. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan melihat dari kehidupan janda ini. Pada saat janda ini bersama dengan anak perempuannya, mereka tidak punya apa-apa di rumah, kata firman Tuhan, selain daripada tepung sedikit, kemudian ada minyak dibuli-buli, dan ada 2-3 potong kayu api yang akan mereka masak untuk membuat roti bagi mereka. Tetapi pada saat itu Nabi Elia berkata, berikan lebih dahulu kepada Nabi Elia sebelum dia dan anaknya makan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan janda ini. Pada saat dia taat akan firman Tuhan, dia mendahulukan hamba Tuhan ini, dia mendahulukan orang lain, dia berkemurahan hati kepada Nabi Elia, maka Tuhan memberkati dia di tengah krisis yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janda ini menabur di tengah-tengah krisis. Pada saat sementara terjadi krisis, pada waktu itu terjadi kemarau yang cukup panjang, banyak orang yang kekurangan makanan, dan janda ini pun dia kekurangan makanan. Tetapi pada saat dia menabur, Tuhan memberkati dia di tengah-tengah krisis yang sedang dia alami. Dan saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa bukan hanya di kota Manado, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang terjadi krisis ekonomi, krisis dalam hal kesehatan. Dan karena pandemi ini yang kita belum tahu kapan ini berakhir, tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sebagaimana Tuhan mengajar kepada seorang janda, Tuhan mau kita pun belajar dari seorang janda ini, supaya kita tetap bermurah hati, kita tetap menabur, kita tetap memberkati orang lain, sekalipun dalam masa susah, sekalipun dalam masa krisis yang kita alami saat ini. Karena percayalah, ada berkat pada saat kita menabur, ada berkat pada saat kita memberi, ada berkat pada saat kita memiliki kemurahan hati. Dan Bapak Ibu Saudara, ada berkat Tuhan di tengah krisis dalam kehidupan kita waktu kita menabur bagi orang lain. Janda ini bermurah hati. Dia bukan berarti dia memberikan sesuatu kepada Nabi Elia karena dia mengharapkan imbalan daripada Nabi itu, tetapi dia melakukannya dengan ketulusan hati. Dia tidak berharap dia akan memperoleh lebih daripada apa yang dia berikan, tetapi pada saat dia tulus memberikan, maka berkat Tuhan ada atas hidupnya sekalipun di tengah krisis yang dialami pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin sudah lupa kapan kita memberi kepada orang lain. Kita mungkin sudah lupa kapan terakhir kita menabur berkat bagi orang lain. Kapan terakhir kita memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Atau kapan terakhir kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin kita sudah lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menabur, pada saat kita berkemurahan hati, pada saat kita mau memberi, maka kita percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan pernah lupa akan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita waktu kita berkemurahan hati, baik kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kemurahan hati kita kepada pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Bilangan 23 ayatnya yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti dalam kehidupan kita Allah siap menepati janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Setiap janji firman Tuhan kita harus pegang dan kita lakukan itu dalam hidup kita. Maka percayalah Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan sanggup memberi kita berkat di tengah krisis yang kita alami saat ini. Saudara percaya itu? Yang percaya katakan amin. Saudara, waktu kita berkemurahan hati, waktu kita memberi, waktu kita berkorban bagi orang lain, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, maka sekalipun saat-saat ini kita sedang berada di tengah-tengah krisis, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Di tengah-tengah orang kehilangan pekerjaan, karena saudara memiliki kemurahan hati, saudara memiliki ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, saudara memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melepaskan berkat bagi kita sekalipun di tengah krisis yang kita alami saat ini. Ada begitu banyak orang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan dan sangat susah mencari pekerjaan, tetapi oleh karena kemurahan hati saudara kepada orang lain, Tuhan mengingat itu dan Tuhan pun berkemurahan hati terhadap saudara dengan memberikan pekerjaan kepada saudara. Atau pada saat ini orang sedang sulit untuk membeli kendaraan, membeli sepeda motor dan sebagainya, tapi karena kebutuhan saudara dan saudara punya hati yang memiliki kemurahan hati kepada orang lain, Tuhan pun berkemurahan hati di tengah-tengah keadaan krisis yang sedang saudara alami, dan saudara dapat membeli dan saudara dapat memiliki kendaraan tersebut karena kemurahan hati saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesusahan orang saat ini dalam pandemi yang ada membuat krisis ekonomi terjadi sehingga orang sangat sulit untuk mendapatkan uang. Tetapi di tengah-tengah krisis seperti ini, saudara masih diberkati oleh Tuhan dengan dipercayakan Tuhan, dengan saudara dapat membangun rumah, saudara dapat membeli rumah. Itu merupakan satu anugerah, merupakan satu kemurahan hati, satu berkat Tuhan dalam kehidupan saudara di tengah-tengah krisis sekalipun. Karena Tuhan menolong dan Tuhan melihat setiap pemberian yang saudara berikan dari hati yang haus akan Tuhan, yang rindu untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tetap milikilah kemurahan hati. Sekalipun di tengah-tengah krisis, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pada saat orang sedang susah, Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara. Pada saat orang sementara menderita, Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara. Karena Tuhan melihat setiap kemurahan hati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada berkat Tuhan di tengah-tengah krisis, di luar akal pemikiran manusia. Janda ini boleh memperoleh berkat di tengah-tengah krisis yang sedang dialami pada saat itu. Tuhan melakukannya karena kemurahan hati daripada janda ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap memiliki kemurahan hati dan percayalah ada berkat Tuhan di tengah krisis yang sedang saudara alami. Yang kedua, dalam kehidupan kita yang dapat kita pelajari dari kehidupan janda ini, mari kita akan melihat bersama-sama. Yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan janda ini. Pada saat kita memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan keadaan saat ini. Jangan pernah takut kalau saudara adalah orang-orang yang punya kemurahan hati. Jangan takut dengan saudara akan berkekurangan. Jangan takut untuk saudara tidak dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut untuk saudara tidak dilindungi oleh Tuhan. Waktu saudara benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 14, 15, dan 16. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang dimiliki oleh janda ini, yang dia terima daripada Tuhan pada saat dia berkemurahan hati terhadap Elia yang adalah nabi, Elia yang adalah hamba Tuhan. Yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita berkemurahan hati,
pemeliharaan Tuhan sempurna dan nyata dalam kehidupan kita. Janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Padahal secara logika janda ini mau masak, dia memberikan roti bundar kecil. Dikatakan Elia minta roti bundar kecil, dan janda ini dia dengan penuh ketaatan, dia memiliki kemurahan hati, memberikan roti itu kepada Elia. Dan firman Tuhan katakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan janda bersama dengan anak perempuannya pada saat dia berkemurahan hati. Pada saat kehidupan kita pun berkemurahan hati kepada orang lain, maka kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Janda dan anaknya mendapatkan persediaan makanan selama musim kemarau itu sampai datang hujan. Dan itu firman Allah tergenapi dalam kehidupannya. Dan kita percaya waktu kehidupan kita melakukan kebenaran firman Tuhan pun tergenapi dalam kehidupan kita. Pada masa sulit di mana terjadi kekeringan panjang, Tuhan memelihara hidup janda ini. Dia tidak dibiarkan, dia tidak pernah ditinggalkan. Janda dan anak perempuannya dipelihara oleh Tuhan. Hidup berkecukupan dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Bukan berkekurangan, tetapi dia berkelimpahan dan Tuhan menyediakan itu bagi kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia bisa saja janda ini menolak untuk tidak membuatkan roti kepada Nabi Elia, karena secara logika di situ dikatakan dia tidak punya apa-apa lagi selain tepung, selain minyak yang sedikit. Tetapi janda ini mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia bermurah hati. Sebenarnya kalau mau dipikir secara manusia, masih bisa untuk janda ini tidak bermurah hati dengan alasan dia tinggal berdua dengan anaknya dan dia tidak ada suami untuk menghidupi kehidupan mereka. Tetapi janda ini tidak membuat alasan seperti itu. Janda ini tidak membuat alasan yang terus-menerus kepada Nabi Elia dan tidak melakukannya. Tetapi janda ini dia tetap taat akan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan memelihara kehidupannya. Mari kita akan melihat firman Tuhan katakan janda ini juga membutuhkan makanan, betul? Janda ini membutuhkan makanan untuk dia dan anaknya hidup. Dan dikatakan bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian ada 2-3 potong kayu api, ayatnya yang ke-12 dikatakan. Tetapi dia tetap berkemurahan hati. Ayat 12 dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu terhadap aku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya janda ini membuat apa yang diminta oleh Nabi Elia itu, dan dari kekurangan janda ini dia diberkati oleh Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang ada di tangan kita? Mungkin keuangan kita mulai berkurang, mungkin ekonomi kita semakin menurun, mungkin kita dulunya bisa memberi tetapi sekarang kita mulai hitung-hitungan dan berkata kalau kita akan memberi nanti kita akan berkekurangan. Logika, akal manusia sangat bertentangan dengan iman Kristen kita. Akal kita sangat bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan, betul? Kalau seandainya waktu itu janda ini berkata bahwa saya tetap pertahankan untuk tidak memberi, berarti dia tidak akan melakukan firman Tuhan, dan kita tidak tahu, mungkin hanya saat itu dia akan makan, dan betul kejadian itu akan betul-betul terjadi dalam hidupnya. Dia dan anaknya mati. Tetapi dia punya iman kepada Tuhan. Waktu dia memberi,
dia memberkati orang lain, dia memiliki kemurahan hati, Tuhan memberkati kehidupannya. Ini berbicara tentang iman juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi yang dialami janda ini sama dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Janda ini sedang ada dalam pergumulan di tengah-tengah kemarau yang panjang. Dan kita pun saat ini sedang ada dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana saudara kita pun sedang bergumul dengan ekonomi kita, sedang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kalaupun saat ini Tuhan berbicara dalam hati kita dan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang murah hati, mari kita mau lakukan itu. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amsal 19 ayatnya yang ke-17 dikatakan firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Dalam terjemahan BIS dikatakan begini, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberi, waktu kita berbelas kasihan dengan orang lain, itu seperti kita sedang memiutangi Tuhan. Dan itu seperti kita sedang memberikan pinjaman kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dan Tuhan yang nanti akan membalasnya dalam kehidupan kita. Pada saat kita bermurah hati kepada orang lain dalam masa sulit, maka kita percaya akan ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janda dan anaknya dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sulit. Dan saya percaya saudara dan saya pun pasti dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa sulit. Yang terakhir, mari kita akan melihat bagaimana dari kehidupan janda ini kita akan belajar pada saat dia berkemurahan hati untuk memberkati Nabi Elia, untuk dia berbelas kasihan kepada Nabi Elia, berbelas kasihan kepada orang lain. Maka kita akan melihat ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bermurah hati kepada orang lain, kita bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Anak janda ini sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, artinya sudah meninggal. Ayat 20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ini Nabi Elia, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ayatnya yang ke-22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik cerita kebenaran firman Tuhan ini. Janda ini bukan hanya memberikan makan kepada Nabi Elia, tetapi firman Tuhan berkata, dia menampung Nabi Elia untuk tinggal di rumahnya. Jadi dia memberikan tumpangan kepada Nabi Elia. Betapa murah hatinya seorang janda ini. Betapa besar kemurahan hatinya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tahu bahwa tidak mungkin janda ini hanya memberikan tumpangan tanpa memberikan makan. Pasti dia akan memberikan makan. Tetapi dia punya kemurahan hati yang besar untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Elia, untuk memberikan tumpangan, memberikan makan, dan memelihara kehidupannya selama dia ada di dalam rumah janda ini. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada saat ada masalah terjadi dalam janda ini. Pada saat masalah besar menurut saya, karena anak satu-satunya yang dia miliki, dia tidak punya lagi suami, hanya anak satu-satunya perempuan yang dia miliki. Tiba-tiba dia sakit keras dan dia meninggal dunia, tidak ada nafas lagi di sana. Dan dia berharap pertolongan Tuhan. Dan apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Minggu lalu kita belajar tentang seorang Dorcas. Dengan perbuatannya yang baik untuk memberkati janda-janda dengan kemurahan hatinya, dia memberkati janda-janda yang ada. Dan kemudian Tuhan membangkitkan dia. Dan hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama. Bagaimana Tuhan sanggup membangkitkan anak daripada janda yang memiliki kemurahan hati ini untuk bangkit dari kematiannya. Ada mujizat dalam kehidupan kita pada saat kita taat melakukan firman Tuhan dan kita berkemurahan hati bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan janda ini, waktu dia berkemurahan hati, Nabi Elia, dia melihat ada kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan anaknya sehingga Tuhan sanggup membangkitkan dia
dari kematiannya. Kita melihat bahwa mujizat itu bukan hanya terjadi dalam perjanjian lama, tetapi saat ini pun mujizat Allah terjadi. Dan percayalah, mujizat Tuhan sanggup terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya, waktu kita menjadi orang yang murah hati. Kepada orang lain Tuhan pernah melakukan itu, dan saya percaya dalam hidup saudara dan saya Tuhan yang sama sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang lupa akan setiap janji-janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Sebagaimana janda ini, dia punya kemurahan hati dan dia melihat ada mujizat Tuhan terjadi. Dalam hidup kita pun kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan percayalah, waktu kita setia melakukan firman Tuhan, itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetap pegang janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan percayalah, mari kita mau melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Jadilah orang yang murah hati, agar kita dapat melihat berkat Tuhan di tengah krisis yang sedang kita alami, agar supaya kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi orang yang murah hati, supaya kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, biarlah kemurahan hati Allah ada atas kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, melalui seorang janda ini kami dapat belajar bagaimana dalam kehidupan kami ada berkat di tengah krisis yang sedang kami alami. Dan kami akan melihat ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami melihat ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami pada saat kami mau menjadi orang yang murah hati dan taat melakukan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Roh-Mu yang mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu.